Oke, akhirnya, saya ke Jakarta, saya nyobain lagunya dia. Nah, kebeneran lagi nyoba, lagunya dia, ada, produser dari Aquarius waktu itu. Terus, kayaknya, produser dari Aquarius itu tertarik sama saya, terus dia, ngajakin deh, terus dia bilang, "Mau nggak kamu rekaman?" Yah, pada saat itu siapa yang nggak mau ya, orang pasti kepengen kan rekaman gitu. Apalagi yang saya nggak nyangka tuh yang mintanya. Kita juga sempet, sama, Elva Susyurya waktu itu masuk di Elva Singer sempet, juga. Terus, sebulan sebelum saya, rekaman album pertama waktu itu sempet pernah juga, belajar, gimana, teknik nyanyi yang bener di Purwacaraka. Kok Purwacaraka sih? Salah, Purwacaraka melulu. Waktu di Jakarta ini sempet saya sebulan sebelumnya saya belajar di, eee, siapa tuh? Oh, Pranajaya, sempat belajar di Pranajaya, itu aja. Selebihnya, eee, dari pengalaman saya nyanyi itu saya jadi tahu gimana, yang terbaik buat saya kalau nyanyi, ambil nafas yang gini, nyanyi yang gitu. Jadi itu udah berjalan, begitu aja gitu dari pengalaman. Ya, tapi udah mulai juga sih memperhatikan penampilan gitu, karena ya waktu SMP gitu udah mulai puber deh, udah mulai demen-demen lihat, cowok-cowok yang cakep, udah mulai ngerti gitu, udah mulai naksir-naksir deh, tapi ya biasa deh. Masih boleh dibilang masih remaja-remaja gitulah, tapi ya buat Ute itu kalau inget lagi ya seru-seru juga gitu, lucu gitu. Karena, ngebayangin aja gitu kalau ada waktu di SMP nih ada, satu cowok yang Ute demen gitu ya. Jadi kayaknya kalau tiap kali dia suka ngelewatin kelasnya Ute gitu, dia kakak kelasnya Ute. Kalau dia ngelewatin, kelasnya Ute, kayaknya demen banget gitu. Terus kalau pas waktunya istirahat, kayaknya kepengen cepet-cepet istirahat gitu. Soalnya bisa ketemu ngelihat tampangnya dia kayak gitu-gitu aja gitu. Terus ada, eee, ya gitulah, namanya juga isi remaja, jadi cinta-cinta monyet kayak gitu-gitu ada, kirim-kirim suratan yang kayak gitu-gitu. Tapi ya lucu aja gitu, seru. Pokoknya, yang seriusnya deh tadi kan cinta monyet ya, sekarang cinta yang benernya tuh sempet deh Ute, pacaran serius gitu ya 2 kali. Nah yang pertama kali tuh, waktu kira-kira Ute SMA ya kelas 1 gitu ya, eee, tapi ya mungkin ya namanya pacaran ya seru-seru aja sih. Saya cukup lama menjalin hubungan dengan si dia itu waktu waktu SMA cukup lama, tapi ya, gimana ya, mungkin emang bener deh yang dinamain bukan jodoh ya, walaupun, kita mau maksain gimana kalau emang, Tuhan bilang, "Teh, itu bukan jodoh lu," ya bukan gitu. Terus udah gitu, sama yang satu lagi juga ya, yang satu lagi juga ya sama gitu juga, sempet, berapa bulan gitu saya pacaran, tapi ya mungkin eee, memang bukan harus sama dia gitu kali ya, ya udah jadi nggak jadi juga gitu. Yang menariknya, yang lucunya waktu Ute pacaran yang seriusnya nih ya, waktu pacaran serius yang kedua kali deng, lucunya tuh, waktu dia mau nganterin pulang ya, ceritanya nih cowok nganterin Ute pulang gitu. Terus udah gitu, udah mau masuk rumah nih, ternyata dia mau ngesun nih sama Ute, mau sun Ute gitu. Terus akhirnya pokoknya, ceritanya akhirnya dia sun Ute gitu. Tapi sunnya tuh, keras banget gitu. Ute nggak tahu, nggak sadar bahwa di sebalik pintu itu papanya Ute lagi duduk gitu. Jadi kan Ute ngebayangin sekarang kalau dipikir-pikir lucu banget gitu. Bunyinya keras banget dia sunnya Ute. Begitu pas, Ute masuk itu ternyata papanya Ute lagi gitu-gitu gitu. Jadi kayaknya lucu banget buat Ute itu yang rasanya, dalam masa Ute berpacaran kayaknya yang lucu itu gitu waktu zamannya SMA. Seru aja gitu.
saya bisa sampai kayak sekarang gini nih, saya mulainya awalnya dari ikutan festival-festivalan. Nah, ada satu festival yang tunggu ya, tahun berapa saya agak lupa. Tahun eh 85, tahun 85 saya ikut Light Music Contest dulu yang Yamaha ngadain. Nah, waktu itu saya jadi The Best Singers, jadi The Best Singers-nya. Nah, kebetulan Aminoto Kosin yang baru pulang dari Berkeley waktu itu, dia lihat saya, terus dia rasanya kok kayaknya gue punya lagu nih cocok dinyanyiin sama si Ute nih. Dia kejar deh, waktu itu Ute masih bolak-balik Jakarta Bandung gitu. Jadi dia masih kejar Ute di Bandung, terus dia bilang nih, gue punya lagu kayaknya cocok kalau lo yang nyanyiin. Oke, akhirnya saya ke Jakarta, saya nyobain lagunya dia. Nah, kebenaran lagi nyoba lagunya dia, ada produser dari Aquarius waktu itu. Terus kayaknya produser dari Aquarius itu tertarik sama saya, terus dia ngajakin deh, terus dia bilang, mau nggak kamu rekaman? Ya, pada saat itu siapa yang nggak mau ya, orang pasti kepengen kan rekaman gitu. Apalagi yang saya nggak nyangka tuh yang mintanya produser dari Aquarius lagi yang hebat gitu. Jadi kayaknya saya bersyukur banget gitu. Nah, udah deh, habis itu saya mulai rekaman album saya yang pertama tuh waktu itu, judul lagunya Astaga, judul albumnya Seputih Kasih, lagu yang hitnya Astaga waktu itu. Terus dari situ ya udah berlanjut bikin album yang kedua Tak Kuduga waktu itu tahun 89. Album pertama saya bikin tahun 87, album kedua 89 Tak Kuduga, album ketiga saya bikin waktu itu saya coba untuk bikin sendiri sama teman-teman, sama Chandra, sama Erwin, sama Aminoto, sama James, lalu sama Yos waktu itu manajer saya. Kita bikin produksi sendiri, ya itu Kaulah Segalanya. Lalu yang keempat The Best of Fruit, jadi gabungan lagu-lagu album saya, album 123 yang bagus, sama ditambah 3 lagu baru gitu ya, yang terbaik judulnya. Pertama kali ketemu Jeffrey di disco waktu itu. Anak disco sekali ya. Pokoknya pertama kali ketemu Jeffrey di disco, tapi waktu itu sih kayaknya masih nggak ada apa-apa ya, biasa-biasa aja. Udah ada nggak ya? Kayaknya waktu itu ketemu Jeffrey demen aja Uta liatnya gitu, karena waktu itu dia tuh gondrong gitu rambutnya, kayaknya maco banget gitu ya. Ntar waktu saya pacaran sama Jeffrey emang banyak orang-orang yang ngomong di sekitar saya, dan juga saya maksudnya denger dari orang lain pun banyak yang nggak setuju, ada yang setuju, ada yang enggak. Yang nggak setuju bilangnya, apa sih lo pacaran ya sama Jeffrey ya? Iya emang kenapa gitu? Dia kan playboy loh, ceweknya banyak katanya gitu, kayak gitu ya. Banyak lagi deh selain itu, banyak lah yang orang ngomongin negatifnya Jeffrey gini apa segala macem. Tapi buat saya pribadi waktu itu tuh yang saya nggak pikirin, karena yang saya pikirin gini aja deh, yang saya pikir setiap orang tuh punya masa lalu ya, mau jelek mau bagus setiap orang punya. Dan buat saya pribadi waktu itu pemikiran saya, masa orang tuh nggak bisa berubah sih gitu, orang nggak bisa berubah gitu. Nah buat saya ambil patokan itu, dan yang saya lihat adalah apa yang Jeffrey sama saya pada waktu itu, yang saya lihat tuh apa adanya Jeffrey waktu itu, ternyata nggak seperti yang orang pikirin gitu, nggak seperti yang orang omongin, ternyata dia oke gitu. Lagi-lagi kalau mau ngomong kenapa saya sukanya sama Jeffrey ya, dulu kan tahu sendiri ya, saya suka langganan majalah gadis tuh yang buat remaja-remaja gitu tuh. Terus Jeffrey dulu jadi modelnya, Jeffrey sama kalau nggak salah ada Elmo, ada siapa lagi ya, ada Riko Tampati yang kayak gitu-gitu. Nah kalau di antara 3 itu dulu saya sama temen-temen kalau suruh pilih, Ute
lo demen yang mana di antara 3 ini? Gue pasti nunjuknya Jeffrey deh gitu. Nih gue demen sama yang ini gitu. Yang gak nyangka aja gitu tiba-tiba sekarang dia jadi suaminya Ute gitu.